Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Diduga pelaku curanmor, pria ODGJ dihakimi massa. Jelang akhir tahun, harga cabai semakin pedas. Hitungan detik, pelaku curanmor gasak motor di pinggir jalan. Menggunakan perahu milik nelayan, anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang mengunjungi Pulau Tunda untuk melakukan sosialisasi pemilihan umum 2024. Pulau Tunda merupakan pulau terluar yang masuk ke desa Wargasara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang. Sosialisasi ini salah satu tahapan pemilu yang akan dilakukan pada 14 Februari 2024 mendatang dan sebagai upaya meningkatkan angka partisipasi pemilih. Selain itu, KPU mengenalkan nama-nama partai yang menjadi peserta pemilu mendatang. Menurut KPU, sosialisasi di Pulau Tunda perlu dilakukan karena minimnya sarana informasi yang dimiliki masyarakat untuk mengakses informasi tentang pemilu. Sebenarnya masyarakat juga tadi antusias juga sudah banyak yang tahu, tapi sebagian besar juga pasti ada yang belum tahu. Nah, makanya itulah mengapa pentingnya kita sosialisasi. KPU perlu sosialisasi di pulau ini dalam rangka untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan sosialisasi kepada pemilih supaya mereka datang ke TPS itu betul-betul siap dan tidak salah untuk memilih. Berdasarkan data jumlah warga di Pulau Tunda yang mempunyai hak suara mencapai 1.032 pemilih. Nantinya akan mendirikan 4 TPS di pulau ini. Keadaan hari ini kita bersosialisasi bahwa saya ucapan banyak terima kasih Pak. Artinya membuat warga kami bikin memahami dalam arti untuk sebagai pemilih ke depan dia mempunyai figur-figur yang ada di hati mereka. Diharapkan dengan sosialisasi yang diberikan, angka partisipasi pemilih dalam pemilu Februari mendatang akan semakin maksimal. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. KPU Kota Tangerang Selatan mengeluarkan data pemilih tetap atau DPT yang memberikan hak suara pada pemilu Februari 2024 mendatang. Jumlah DPT yang sudah ditetapkan yakni sebanyak 1.022.237 pemilih. Dari jumlah tersebut, presentasi pemilih disabilitas sebanyak 0,23% atau 2.381 pemilih. Dari 2.381 pemilih disabilitas, 558 diantaranya merupakan ODGJ ini sudah masuk dalam DPT Pemilu 2024 dengan kategori pemilih disabilitas mental. Saat mekanisme pencoblosan surat suara, pemilih disabilitas bakal diberikan pendampingan secara mandiri atau non-mandiri hingga ke depan bilik suara. Sementara untuk pendamping non-mandiri bisa dilakukan pendampingan hingga masuk ke dalam bilik suara dengan menandatangani surat pernyataan terlebih dahulu yang telah disediakan oleh panitia pemungutan suara. Divisi Perencanaan Data Informasi secara undang-undang dan persyaratan administratif. KPU sudah mengatur tentang pemilih disabilitas yang memiliki hak konstitusi individu. Jadi secara umum ketika pemilih disabilitas ingin menggunakan hak pilihnya akan ada yang namanya pendampingan. Jadi akan diupayakan pendampingan ini bisa dari keluarga, tentunya dengan mekanisme yang sudah diatur, dan itu tentunya juga harus disertai surat pernyataan. Jika dibandingkan data dari pemilu 2019 dan Pilkada Tangerang Selatan 2020, untuk jumlah ODGJ di pemilu 2024 mengalami kenaikan signifikan. Tercatat ODGJ pada pemilu 2019 berjumlah 171 pemilih. Untuk Pilkada Tangerang Selatan 2020 naik menjadi 206 dan kini pemilu 2024 naik menjadi 558 pemilih disabilitas kategori mental.
Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Pandeglang dikenal sebagai salah satu kabupaten di Banten yang memiliki panorama alam yang indah, sehingga tidak mengherankan banyak destinasi wisata ini menjual keindahan alamnya. Salah satu destinasi yang bisa dikunjungi yakni wisata Bukit Sinyonya di Kampung Batulingga, Desa Bandung, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang. Bahkan destinasi wisata ini menjadi wisata digital pertama di Kabupaten Pandeglang. Konsep ini menggabungkan teknologi digital dengan kekayaan alam dan budaya dan menawarkan berbagai manfaat seperti peningkatan ekonomi, pelestarian budaya, dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Pariwisata digital ini diharapkan dapat menarik lebih banyak wisatawan yang akan berdampak positif pada perekonomian masyarakat melalui UMKM. Itu konsep wisata, Mina Agrowisata ini tentunya kita punya 12 kegiatan wisata. Ada Mina Agro, ada agrowisata, terus wisata edukasi, wisata budaya, ada trekking sepeda, terus juga selain trekking sepeda kita ada outbound, outing, wedding juga bisa, terus wisata minat khusus dan tentunya di wisata minat khususnya itu banyak. Ada studi komparatif juga bisa kita di sini. Mina Agrowisata Bukit Sinyonya diharapkan bisa menjadi contoh objek wisata lainnya yang ada di Kabupaten Pandeglang untuk beralih ke transaksi digital. Kita alhamdulillah hari ini bisa mewujudkan salah satu desa yang kita apresiasi, yang kita support untuk menjadi desa yang mencontohkan untuk semua desa yang ada. Itu harapan kita, karena sudah dengar juga teman-teman ini juga mendengarkan bagaimana di sini sudah menggunakan aplikasi kaitan penggunaan sudah non tunai ya, dan semua sudah mempunyai tadi itu beberapa rekening ya, dan untuk pembayaran pun juga mereka sudah tidak tunai, non tunai semua, termasuk juga dari kaitan ADD juga sama. Ini mudah-mudahan menjadi motivasi kepada desa-desa yang ada di seluruh Kabupaten Pandeglang. Mina Agrowisata Bukit Sinyonya ini bisa menjadi salah satu wisata ikonik lantaran penerimaan destinasi wisata ini diambil dari ikan mas purba khas Kabupaten Pandeglang, yakni ikan mas Sinyonya. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.